Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini bisa kita laksanakan perkuliahan mata kuliah ya, ilmu bahan makanan. Saya diberi jadwal materi-materi di awal tentang pengetahuan bahan nabati ya. Nah, pada hari pagi ini saya akan menyampaikan tentang serealia ya, serealia. Oke. Ya. Jadi serealia atau juga ada yang menyebut biji-bijian ya, itu merupakan salah satu bahan nabati yang keberadaannya ya di Indonesia ini ada beberapa yang itu menjadi sumber bahan pokok ya, bahan makanan seperti beras, kemudian jagung, ya, sorghum pada beberapa daerah. Ya. Nah itu merupakan bahan pokok, tapi terutama kalau di Indonesia ini yang utama adalah beras ya, sebagai bahan pokok. Nah kita pada pagi ini mempelajari tentang serealia atau biji-bijian. Nah terutama korelasinya dengan praktek ya. Itu nanti berkaitan dengan sifat fisiknya ya, dan juga mungkin juga kita kaitkan dengan komposisinya ya, komposisi kimianya. Nah, saya mungkin tidak saya slideshow ya karena biasanya agak nanti tidak bisa slide-nya itu tidak bisa memutar ya kalau saya slideshow, atau coba saya slideshow ya. Oke. Ini bisa dilihat ini tampilannya slideshow-nya? Belum berubah, Pak. Belum berubah ya. Nah itu. Oke, makanya saya tidak slideshow aja ya. Nah, gini aja. Insya Allah ini sudah nampak ya, seperti ini ya, sudah kelihatan ya. Ya, baik. Serealia, ya ini pagi tentunya kita bersemangat ya dalam belajar, dan tentunya jangan sampai begadang sehingga kemudian saat kuliahan ya, apalagi ini tidak di kelas ya, di tempat masing-masing ya, HP-nya aja yang kuliah ya. Nah, misalnya kita ngantuk gitu tidur ya. Mudah-mudahan semuanya bersemangat ya. Saya yakin semuanya bersemangat untuk menerima perkuliahan pagi ini. Nah, saya awali bahwa tadi ada merupakan salah satu bahan pangan serealia ya. Itu ada undang-undang yang mendefinisikan ya pangan itu seperti apa ya. Nah, ini definisinya seperti ini. Ya, ini hanya menegaskan bahwa antara pangan dan pakan ya. Kalau pakan itu untuk hewan, kalau pangan itu diperuntukkan sebagai makan dan minuman bagi konsumsi manusia. Ya, semua sumber hayati ya. Baik itu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan ya. Nah, itu semuanya kalau diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia itu merupakan definisi pangan ya, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan. Bahan baku pangan ini contohnya apa? Ya seperti tepung ya, tepung beras, tepung terigu itu juga merupakan bahan baku pangan, itu merupakan definisi pangan ya. Nah, kemudian kalau kita mempelajari tentang ilmu bahan pangan itu sebenarnya ada 3 kelompok besar ya.
apa sih yang kita pelajari tentang bahan pangan? Yang pertama adalah karakteristik biologi ya atau mikrobiologinya. Ya, kemudian karakteristik fisik ya. Nah, karakteristik fisik yang kemudian karakteristik kimia atau dan di dalamnya kita bisa mengetahui mengenai komposisi zat gizinya. Ya, jadi karakteristik biologi bahwa selama pasca panen ya bahan pangan itu lepas panen itu selesai dipanen gitu ya, itu masih ada sifat karakteristik biologi yang dipelajari, misalnya terkait dengan masih adanya respirasi, metabolisme, kecepatan aktivitas enzimatik ya, jadi masih ada reaksi metabolisme, kemudian juga ada yang misalnya dikelompokkan lagi ya secara fisiologisnya itu ada klimakterik dan non klimakterik ya. Nah kemudian juga ada karakteristik fisiknya mengenai bentuk ya, kemudian densitasnya, teksturnya, dan warna. Nah, itu merupakan karakteristik fisiknya. Nah, kalau serealia itu mungkin juga ada kalau di praktek itu sudut curahnya ya, itu terkait dengan nanti itu dalam mendesain ya tempat untuk penampungan itu sudut curah ini diperlukan ya. Nah kemudian sebenarnya ya masuk pada fisik ini juga karena nampaknya secara fisik ya, secara fisik itu adalah kalau kita masa serealia misalnya beras itu ya, kita dalam beras begitu dikasih air maka akan terjadi proses biji beras itu mengembang ya, mengembang sampai pengembangannya itu maksimal. Nah itu bisa kita lihat. Nah prosesnya sebenarnya itu adalah terjadi gelatinisasi ya. Jadi kata istilah gelatinisasi itu adalah perubahan yang kemudian mirip sifat dari gelatin. Nah, kemudian karakteristik kimia atau gizi yaitu maka bisa dilihat komposisi zat gizinya. Namun bukan hanya itu, sebenarnya kalau kita mempelajari itu bukan hanya zat gizi, tapi juga di komponen bahan pangan itu ada pigmen, ya, zat warna, ada komponen yang menyumbang flavor, dan juga ada komponen yang bersifat zat anti gizi. Zat anti gizi dan juga ada secara alami ada senyawa beracun ya pada beberapa bahan pangan seperti pada kentang ya, pada ketela pohon. Nah, itu pada jengkol itu ada zat racun alami ya yang ada pada rebung ya itu. Nah, kalau pada biji-bijian nanti zat racun ini tidak ada ya, tidak ada. Yang ada itu pada yang tadi saya sebutkan tadi. Hanya beberapa saja. Nah, kemudian ada yang menggolongkan ya, ini hanya penggolongan saja ya. Jadi ada yang digolongkan bahan pangan itu sebagai sumber karbohidrat, lemak, minyak, protein, vitamin dan mineral. Nah ini jangan ada persepsi misalnya serealia ya, biji-bijian ini kan dikelompokkan sebagai sumber karbohidrat ya dan umbi-umbian. Bukan berarti adanya serealia itu hanya karbohidrat saja ya, dikatakan sumber karbohidrat. Yang komponen cukup besar itu karbohidrat, tapi tetap juga ada komponen-komponen yang lain ya, tapi jumlahnya kecil. Yang paling besar adalah karbohidrat ya. Ini juga bandingannya adalah dengan jenis bahan makanan yang lain. Serealia, umbi-umbian itu karbohidratnya lebih besar. Tapi kalau misalnya ya Anda melihat, Pak, kok saya lihat itu keseluruhan itu
yang paling besar komponennya adalah air. Ya betul ya. Bukan karbohidrat, betul ya. Itu memang ya semuanya yang paling banyak adalah air. Ya, bahan-bahan makanan itu semuanya yang paling banyak itu air. Tapi kemudian kalau kita lihat selain air ya komponennya itu baru kemudian kita bandingkan adalah sesama selain air ya dengan karbohidrat dengan lemak, dengan protein, dengan mineral ya. Nah itu kemudian dikatakan besar kalau karbohidratnya jumlahnya besar itu dikatakan dibanding yang lain itu dikatakan sebagai sumber karbohidrat. Juga dengan misalnya sumber protein. Nah, sumber protein itu karbohidratnya juga ada, lemaknya juga ada. Ya seperti pada ikan, ya itu juga ada lemaknya. Ya. Kemudian dengan daging itu ada lemak, ada protein. Ya. Nah, dikatakan sebagai sumber protein itu karena perbandingan dengan bahan yang lain itu lebih besar. Ya. Seperti pada kacang-kacangan misalnya ya pada kedelai yaitu kedelai dikatakan sumber protein karena dengan jenis kacang-kacangan yang jenis itu kedelai itu cukup besar kadar proteinnya ya dibanding yang lain. Nah, itu maka dikatakan sebagai sumber protein ya. Dibandingkan juga dengan lemak dan karbohidratnya itu lebih besar proteinnya. Itu maka dikatakan sebagai sumber protein. Nah, kemudian katakan sumber vitamin mineral, yaitu juga begitu ya. Bukan berarti di sayur dan buah itu juga hanya itu, karena kita tahu tetap namanya komposisi itu, misalnya dari referensi lain disebutkan ada zat gizi makro, mikro, ya namanya vitamin mineral itu walaupun dikatakan di mana sumber vitamin mineral itu di mana sayuran buah, tapi tetap aja, yaitu komponennya tetap kecil ya. Secara berat itu lebih kecil dibandingkan zat gizi makronya. Tapi keberadaannya itu lebih besar, misalnya kita katakan buah dan sayur itu vitamin mineralnya besar itu dibanding bahan nabati yang lain seperti pada mungkin pada umbi-umbian ya, pada apa mungkin kacang-kacangan ya, tapi tentunya kita bisa ngeceknya ya secara detail itu di tabel komposisi bahan pangan, tapi kecenderungannya lebih besar ya. Nah, bahan pangan itu juga ada di kelompok K3 ini ya, nanti mungkin akan dikaji lebih lanjut karena kita bahasnya ini serealia ya, maka ini saya lewat saja. Tapi perlu diketahui bahwa sifat bahan pangan itu ada yang highly perishable, semi perishable, dan stable ya. Jadi bahan pangan itu ada yang mudah rusak, kerusakannya sedang, dan stable ya, tidak tahan terhadap kerusakan, ya, relatif tahan terhadap kerusakan. Nah sekarang kita ke serealia ya. Jadi serealia itu adalah biji-bijian ya, dari famili rumput-rumputan ya, Gramineae, yang kaya akan karbohidrat sehingga dapat menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak, dan industri. Nah, kita adalah bahwa sereal ini bisa digunakan untuk sebagai makanan pokok manusia. Nah, bentar ya. Puasa secara apa kalau dibagi ya itu kan ada taksonominya, taksonominya. Nah, itu kemudian ada pengelompokannya, ini ada beberapa ya yang di terdata ya, yang itu Serealia. Itu secara taksonomi ini ada pengelompokan yaitu gandum, ya, gandum, kemudian jagung, kemudian padi, sorghum, kemudian barley, oat, kemudian rye, dan millet. Ya. Nah, millet ini yang
Sebenarnya di Indonesia juga ada ya ini millet ini biasanya untuk pakan burung itu. Ya ukurannya kecil, bijinya kecil sekali itu. Nah, sorghum itu mungkin beberapa daerah ya. Saya ingat dulu ada teman dari NTT itu, di sana sorghumnya banyak ya, banyak membudidayakan sorghum. Nah, di Indonesia ini mungkin ada daerah-daerah lain ya, di Jawa ini juga ada. Hanya saja kebutuhannya ya tidak sebesar padi ya, padi dan jagung. Nah, itu kalau gandum itu ada yang melakukan riset ya, itu memang bisa, tapi apa namanya, mungkin kos produksinya atau mungkin perlu lebih lanjut sehingga tidak lebih sesuai dan penanamannya itu di negara yang cenderung 4 musim ya, 4 musim. Nah, gandum yang cocok ya di Indonesia ini adalah padi itu, terutama sebagai sumber bahan pokoknya. Makanya banyak kalau kait misalnya untuk pembuatan bubur atau roti yang banyak ini ya, atau kue-kue itu kalau butuh gandum itu impor. Nah, kemudian komposisi kimianya seperti ini ya. Jadi antar serealia itu tentu memiliki perbedaan ya, perbedaan misalnya terkait dengan kadar karbohidrat, serat kasar ya, proteinnya itu ada komposisinya berbeda ya. Kalau kita ingin mempelajari detail komposisi itu di tabel komposisi pangan Indonesia ya, TKPI. Itu Anda bisa lihat di internet ya. Edisi itu bisa dilihat secara langsung ya di webnya ya, TKPI. Tapi tidak soft copy-nya, setahu saya tidak ada soft copy-nya ya. Adanya hard copy TKPI itu. Ya, tapi Anda bisa langsung melihat di webnya TKPI gitu ya, Tabel Kumpulan Indonesia, langsung kita ketik namanya atau langsung kita klik ya, yang kita cari itu apa. Itu langsung akan ada komposisinya secara detail ya. Banyak database-nya banyak ya. Bukan hanya berupa bahan pangan, tapi olahan pangan pun ada. Ya, Anda bisa cek itu. Nah, yang satu yang kita kaji pada kesempatan ini adalah terkait dengan salah satu serealia yaitu beras ya. Oh ya, maaf ini tadi terlewat ya. Ini kita lihat secara fisik dulu ya, secara fisik struktur ya, struktur fisik dari biji-bijian itu secara umum ya, baik itu yang tadi ya, kalau apakah itu gandum, apa itu beras ya, nah kemudian barley ya, itu secara umum ada 3 ya, yaitu kulit biji atau perikap, kemudian butir biji endosperm, dan lembaga atau embrio atau endosperm ya. Nah, yang paling besar adalah butir bijinya ya, butir bijinya paling besar. Nah kemudian kalau lihat ini ya strukturnya ya, itu pertama kalau misalnya padi-padian itu ya, pertama adalah hul ya, makanya ada istilah huling itu untuk melihat sekam ya. Terus kemudian antara hul dan butir biji, nah itu ada namanya rice bran ya, rice bran ya. Nah itu adalah kemudian kita mengatakan itu dedak ya, atau bekatul. Nah kemudian ada endosperm ya, dan kemudian ada rice germ ataupun kemudian kita embrio, embrionya.
Nah, itu sama ya, semuanya memiliki secara mempunyai struktur yang lebih sama ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ini ya, struktur-strukturnya ini, nah itu kan seperti pada OAT gini ya, itu kan kalau kita sama ya, sama. Jadi strukturnya itu, nah ini di komposisinya itu walaupun kulit terluar ini ya itu memiliki komposisi yang terutama adalah jumlahnya adalah serat ya. Nah, yang banyak diteliti sekarang itu justru rice bran-nya ini ya, karena itu banyak mengandung serat ya, kemudian ada lipidnya ya. Rice bran oil itu barangkali Anda pernah tahu ya, itu kan berarti diambil minyaknya ya. Kemudian juga ada antioksidannya, ada vitaminnya ya, dan mineral. Jadi banyak riset ya, termasuk Bu Sufi itu dokternya itu risetnya diantaranya dengan mengangkat bekatul ini ya untuk formula minuman kalau nggak salah ya. Jadi diformulasi dengan bahan tertentu. Nah, kemudian apa namanya? Ini sudah ya, ini secara panjang ya, atau panjang lebarnya dari masing-masing serealia itu ya, saya kira kita secara kasat mata saja bisa tahu ya bahwa itu berbeda ya. Ada berbeda. Sesama beras pun juga jenis-jenis beras itu kalau kita lihat ketika masih dalam sekamnya masih ada itu bisa berbeda-beda ya ukurannya, yaitu berbeda. Ada yang lebih panjang, ada yang yaitu panjangnya maupun lebarnya itu berbeda ya antar beras ya. Nah, kemudian ini ya ciri fisik beras itu, butir beras itu sedikit lebih kecil dari gandum kalau dibandingkan dengan gandum ya. Kemudian ini bentuknya seperti ini ya, deskripsinya sampaikan ya. Jadi ujung ya endosperm itu runcing ya, bagian ujung yang ada letak endospermnya itu lebih runcing ya. Nah, kemudian kulit bijinya itu tadi ya kisarannya 21% ya dari seluruh biji. Nah, kalau kita lihat standar Bulog ya, mutu beras Bulog itu ada mutu secara kualitatif dan kuantitatifnya ya. Yang kualitatif itu beras itu harus bebas hama dan penyakit ya, mungkin enggak. Terus kemudian enggak ada kutu ya. Kemudian bebas bau apek, asam atau bau yang lain, bebas dari bahan kimia ya, residu bahan kimia entah itu insektisida, sisa pupuk ya. Dan secara kuantitatif itu nanti pengendaliannya dilakukan dengan kadar air ya. Kadar air, persen butir patah ya, dan butir kuning ataupun rusak ya, dan impurities ya atau kotoran asing ya, kotoran ya atau bahan asing ya. Nah, itu secara kuantitatif ya. Itu sebenarnya menunjuk berkaitan dengan evaluasi dalam tahap pengolahannya, yaitu cara untuk pengolahan dari padi ya dalam bentuk masih ada skamnya itu sampai kemudian menjadi beras. Nah, kalau dari kimia beras ya itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya.
Nah, penyusun utama adalah 80-90% itu karbohidrat pada beras adalah pati ya. 80-85% yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Nah, saya kira Anda sudah mendapatkan kimia pangan ya. Ketika membahas karbohidrat, yang mudah-mudahan bisa dijelaskan juga tentang struktur amilosa dan amilopektin. Nah, perbandingan amilosa amilopektin ini menentukan sifat berasnya ya, cooking quality-nya. Ya. Kalau amilosa tinggi, nasinya cenderung peral ya. Kalau amilosanya rendah, cenderung nasinya lengket. Jadi ada pengelompokan berdasarkan kadar amilosa ya, tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Jadi kalau terlalu kadarnya cukup tinggi itu pro, kalau rendah sekali itu nasinya akan lengket. Ya. Nah, jadi kadar amilosa ini berkaitan dengan tingkat kepulunan nasi ya. Semakin tinggi kadar amilosa, makin rendah tingkat kepulunan nasinya. Ya. Ya itu kaitan dengan apa ini konsistensi gelling ya, bukan apa gelatinisasi tadi ya. Karakter yang dapat menunjukkan mengisikan tekstur nasi setelah dingin ya. Jadi setelah dipanaskan ya itu bagaimana antara yang amilosanya tinggi dengan amilosanya rendah atau sedang ya. Amilosa yang tinggi itu karena strukturnya sangat padat dan kompak, maka ketika pemanasan itu pembentukan gelnya, pengembangan berasnya itu tidak sebagus kalau itu amilopektinnya itu tinggi. Ya, gelatinisasinya lebih baik ya. Proses gelatinisasinya bisa terjadi dengan bagus karena struktur yang kompak tadi itu membatasi air itu tuh masuk ke dalam pori-pori biji ya dari beras itu, sehingga kemudian granula dari istilah granula dari beras itu tidak mampu mengabsorb air dengan baik sehingga tidak bisa mengembang ya. Nah, ini kalau katanya dengan tadi ya gelatinisasi, nah, nanti akan dipraktek ya, Anda akan praktek rasio untuk melihat pengembangan dari beras itu nanti di PM itu akan praktek beras ya ditimbang sekitar 1 gram atau kemudian dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian dilakukan pemanasan dengan suhu tertentu ya, kalau 70 atau 80. Nah, kemudian dilihat dalam waktu tertentu seberapa besar pengembangannya. Ya. Ya seperti sebagaimana kalau kita masak nasi, ya, masak beras ya, keliru masak beras ya. Maka akan terjadi proses pengembangan misalnya di rice cooker ya. Itu kan berasnya akan kemudian dengan sering pemanasan itu mampu menyerap air ya, mengabsorb air dalam jumlah yang cukup besar ya, dan sampai granula-granula itu mengembang yang sifatnya itu irreversible ya, tidak bisa kembali lagi ya mengembang. Nah, itu ada proses gelatinisasi ya. Umumnya beras yang suhu gelatinnya tinggi mempunyai kandungan amilosa rendah ya, umumnya ya. Beras yang suhu gelatinasi tinggi itu mempunyai kandungan amilosa yang rendah. Berdasarkan suhu gelatinisasi beras dikategorikan menjadi 3, yaitu suhu gelatinisasi rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Ya, kalau rendah itu kisarannya kalau gelatinisasinya sampai 55 sampai 69 ya. Kemudian sedang 70-74, lebih dari 74 itu termasuk gelatinisasi tinggi. Nah, kalau kita melihat dari komposisi karbohidratnya ya, maka selain pati itu juga ada selulosa dan hemilosa ya pada beras itu.
Nah, kemudian protein. Ya, protein pada beras ya. Nah, ini terdiri dari protein bebas dan protein endosperm yang hampir sebenarnya protein merupakan apa ini protein ini ya. Katakan protein bebas itu diantara ini albumin, prolamin dan glutelin ya. Ya, dari sekian persen itu yang banyak itu glutelin ya. Proteinnya ya, protein bebasnya. Nah, namun di protein beras ini ada asam amino pembatasnya yaitu lisin dan treonin ya. Jadi mana beras ini tidak memiliki komposisi proteinnya itu adalah protein, lisin dan treonin. Nah, kemudian komposisi lemaknya ya itu sekitar 80% itu dapat pada aleuron dan lembaga. Lembaga tadi itu endosperm itu ya. Itu ada pada lipidanya banyak itu dari komponen itu ya, komposisi itu. Nah, dari lemak yang ada beras itu yang dominan adalah asam oleat, linoleat dan palmitat ya. Ini ada yang oleat dan linoleat ini merupakan asam lemak jenuh, tak jenuh ya. Sedangkan yang palmitat ini adalah asam lemak jenuh ya. Nah, kemudian ada juga fosfolipidnya ya, walaupun kadarnya rendah. Nah, di samping itu juga ada antioksidan walaupun jumlahnya kecil ya. Jumlahnya kecil itu adalah tocoferol ya. Itu pada beras. Nah, kemudian kecuali di bekatul ya, bekatul itu kalau kita beri bekatul itu juga memiliki kadar antioksidan ya, yang itu kemudian bermanfaat juga ya, sehingga bekatul itu banyak digunakan untuk bahan pangan ya, walaupun proporsinya itu tetap sebagai pakan ya, bekatul itu. Tapi juga sebagian mengkaji untuk ditambahkan pada sebagai ingredient pada bahan pangan ya. Dari sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya. Kalau saya kan pernah dengar gitu ya kata orang tua gitu. Kalau misalnya ada beras yang baru, misalnya baru panen gitu ya, beras baru dengan beras yang lama itu kadang tingkat pulennya itu beda, itu benar atau tidak ya Pak? Kalau secara ilmiahnya gitu ya. Terima kasih. Ya. Jadi antara yang baru panen ya dan yang sudah lama gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kondisi ya penyimpanannya itu bagus, sebenarnya tidak ada perubahan ya, tidak terlalu signifikan ya. Tidak ada perubahan signifikan. Jadi karena strukturnya itu merupakan struktur amilosapektin itu, apalagi itu struktur yang padat ya, dan akan bisa mengalami perubahan itu kalau ada pengaruh misalnya suhu ya, suhu yang tinggi. Nah, kemungkinan kalau misalnya itu penyimpanan yang kurang bagus ya, maka dampaknya adalah perubahan ya kadar air dari berasnya, dan juga ada kemungkinan adanya kalau justru itu misalnya kondisinya lembab gitu ya, penyimpanan berasnya itu justru akan potensi jamur itu tumbuh ya. Jadi kalau kita lihat ya, beras yang disimpan
cukup lama itu ada dua kemungkinan ya. Kalau penyimpanannya baik, ya maka akan tidak ada perubahan ya secara kimiawi maupun fisik pada beras tersebut ya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya tidak ada perubahan ya. Sama saja ya, polinitasnya sama ya. Nah, tapi kalau ternyata selama penyimpanan itu kurang baik ya, sehingga mengalami perubahan kadar air ya. Nah, kalau beras itu sudah mengalami perubahan kadar air ya karena mungkin suhu yang tinggi gitu ya. Ya, maka memang bisa jadi ya dalam waktu yang sama itu mungkin pengembangannya tidak sebesar kalau itu kondisi berasnya adalah ketika kondisi masih awal panen ya, tidak penyimpanannya barusan gitu ya, baru disimpan gitu ya, baru diolah dari padi menjadi beras dan kemudian diolah gitu ya, tentu akan lebih pulennya akan lebih baik ya. Tapi kalau dengan catatan tadi, kalau misalnya penimpannya bagus ya, berapa bulan pun akan tetap bisa pulen itu. Jadi tergantung juga kondisi penyimpanannya. Ya, jadi kondisi penyimpanannya bagaimana gitu. Ya, begitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau penyimpanan bagus itu tidak banyak perubahan secara fisik maupun kimia. Baik Bapak, berarti itu Ya, bergantung sama penyimpanannya saja ya. iya, ya bergantung pada kondisi penyimpanannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya, oke. Tadi kan Bapak ada nyebutkan yang beras yang baik itu gimana kan, kayak terhindar dari hama dan lain-lain gitu kan. Nah, Ya. itu kalau itu tuh dinilainya dari semua hal itu atau salah satu aja, baik enggaknya itu Kak? Ya, jadi kalau kita ingin melihat ini ya ada SNI ya, SNI-nya ataupun Bulog itu mengeluarkan standar ya. Ya, maka kalau melihat kita mutu, standar mutu, maka yang dilihat adalah keseluruhan ya dari parameter-parameter tadi ya. Bukan hanya salah satu saja. Jadi termasuk rasio kotorannya, rasio beras pecahnya, kemudian warnanya, apakah banyak yang menguning, ya. Ya, itu sebenarnya bagian dari atau apakah ada residu pestisidanya, yaitu juga dilihat secara semuanya Mbak, keseluruhan. Bukan hanya dilihat dari misalnya ada hama atau enggak, ya, atau misalnya beras itu ternyata ada serangga ya, mesin trikut ya. Ya, itu tidak salah satu saja, tapi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Ya, itu standar blok seperti itu. Nah, itu supaya apa? Kalau mutunya sudah dijaga di awal ya, sebelum masuk ke gudang penyimpanan itu mutunya sudah sangat sudah standarnya bagus ya berasnya, ya maka nanti ketika disimpan itu harapannya terjaga ya. Nah, kalau sudah mutunya sudah jelek gitu ya, nah nanti bisa jadi akan bertambah mutunya akan turun ya, misalnya terjadi dengan keberadaannya adanya serangga ya, serangga ya, kutu beras itu ya. Kalau itu tidak dicek ya standarnya ya, maka kutu itu akan berkembang terus ya. Ya, sehingga kemudian akan merusak beras. Nah, seperti itu. Ya, dengan misalnya bau apok ya, bau apok itu sebenarnya tumbuhnya jamur ya. Nah, tentunya Bulog itu akan melihat apa ada bau lain ya selain bau khas dari beras ya. Nah, kalau ada bau lain itu bisa jadi ditengarai macam-macam ya. Bisa jadi dari masih residu bahan residu insektisida ya, pestisida itu masih ada, atau mungkin ada jamur yang sudah mulai tumbuh hingga bau beras itu menjadi apa itu Mbak, jadi keseluruhan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Bapak, mohon maaf saya izin bertanya. Ya.
kan tadi dalam beras kan kandungannya bahwa protein itu tertinggi di antara serealia yang lainnya. Nah, itu tuh apakah juga berlaku pada jenis beras lainnya yang misalnya beras merah, beras hitam, dan lain-lain? Apa benar, Pak? Ya, ini tentunya kadarnya itu saya tadi mungkin kita perlu cek ya, perlu cek untuk kadarnya ya. Tertinggi itu kaitannya dengan ini ya. Bentar saya lihat ya. Oke. Nilai proteinnya tertinggi di antara sereal yang lain ya. Nah itu saya contohkan ini komposisinya, tabel komposisinya yang saya hadirkan ini Mas Jagung ya. Sebenarnya itu dikatakan tertinggi itu tetap bukan berarti jumlahnya perbedaannya signifikan ya, tapi dikatakan tertinggi itu berarti ya memang secara urutan itu memang konsentrasinya atau kadarnya itu besar ya, paling besar ya. Dengan seri yang lain berarti ya seperti pada sorghum ya, pada barley, pada oat, pada. Nah kalau dengan gandum ya mungkin perlu dicek ya. Nah mungkin ini konteksnya adalah konteks kalau bandingannya yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau dengan gandum, yaitu gandum itu glutennya cukup tinggi ya. Nah itu bisa jadi coba nanti akan saya cek ya kadarnya ya. Jadi itu Mbak. Ini yang saya tampilkan ini beras. Sebenarnya ada di ini ya. Nah ini jagung malah saya tampilkan ini jagung ini ya. Nah ternyata kan misalnya ini protein ya. Nah, antar jagung pun itu berbeda-beda ya. Antar beras pun juga berbeda-beda. Nah kalau kita lihat tadi ya sebelumnya ya. Tadi kan ada proteinnya juga ya. Kita lihat. Bentar. Nah ini. Nah ini memang kalau dilihat sih beras pecah kulit ya itu 7,9 ya, lebih rendah. Nah tapi ini referensinya sudah cukup lama ya. Nah kalau kita lihat itu apa namanya TKPI ya itu sebenarnya ada revisi ya. Coba yang kita lihat ya bahwa kadarnya itu antara ini ya proteinnya ini yaitu nanti ada perubahan ya. Ini coba kita lihat nanti. Ya, oke, terima kasih. Akan saya coba cek lagi ya mengenai apakah beras ya beras itu masih komposisinya proteinnya tinggi ya. Nah, katanya dengan beras antara beras putih dengan beras hitam dengan beras merah tentu berbeda ya. Hanya datanya belum saya bisa tampilkan di sini ya. Kadar proteinnya itu berapa, mana yang antara paling tinggi antara beras putih, beras hitam, dan beras merah ya. Ya nanti akan saya susulkan Mbak. Saya akan carikan data yang lebih detail ya tentang kadar proteinnya ya. Untuk melihat kadar proteinnya. Oke, itu Mbak sementara jawaban saya jadi belum fix ya jawabannya Mbak ya. Akan saya carikan lagi informasinya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya. Ya, Mbak. Ini kan kalau kita tuh dari awal kita nanam baik serealia dari beras, jagung, dan serealia yang lainnya itu kan udah ada bahan kimianya ya Pak, yang buat memicu pertumbuhan gitu, kayak ada pupuk dan lain-lain. Apakah vitamin-vitamin dari serealia tersebut itu juga ada pengaruhnya dari bahan
apa yang kita taruh atau apa yang kita kasih untuk tanaman yang dari kecil itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa kalau kita walaupun saya apa ya, ilmu saya kan pasca panen ya yang pelajari, tapi kalau kita melihat dalam bertanam ya, misalnya padi gitu, ya maka atau buah atau yang lain, ya maka tanaman itu butuh namanya nutrisi ya, kalau kita itu ada unsur hara ya. Nah, unsur hara inilah yang digunakan kemudian untuk tanaman itu berkembang ya, sehingga sampai itu ya tumbuh kembang dengan kemudian apa, bertambah daunnya, terus kemudian terjadi apa, menghasilkan buah atau menghasilkan biji ya. Nah itu kalau vitamin ya sebenarnya itu adalah sintesis ya, sintesis dari yang terjadi apa pada proses ini ya lebih lanjut ya, dari metabolisme tanaman itu dalam menghasilkan biji. Nah, vitamin itu bukan berarti langsung mengambil dari unsur hara ya, bukan dari unsur hara, tapi betul-betul terjadi sintesis ya. Jadi saat pembentukan biji itu ada proses sintesis vitamin ya. Jadi vitaminnya disintesis ya. Di sini vitaminnya kebanyakan adalah kelompok vitamin B ya, vitamin B. Nah itu terjadi sintesis ya Mbak ya. Jadi bukan artinya bukan berarti vitamin ini diambil dari misalnya pemupukan ataupun dari unsur hara yang ada di tanah, bukan gitu Mbak. Jadi betul-betul disintesis ya, terjadi proses pembuatan ya vitamin yang ada pada beras. Nah dulu beras itu ada yang tidak bisa menghasilkan vitamin A. Nah sekarang saya baca ya di rekayasa genetika itu ada yang bisa menghasilkan vitamin A, ya, tapi hasil produk padi dari hasil rekayasa genetika, ya, itu bisa menghasilkan vitamin A. Kebanyakan yang sebenarnya beras itu adalah penghasil vitamin B. Ya, itu Mbak. Oke, saya kira itu ya jawabannya ya. Baik, terima kasih. Terima Ya. kasih Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Maaf ini saya belum saya tutup ya. Siapa? Silakan salah satu dulu mungkin ya. Kan ada beras yang kalau sudah matang itu wangi dan ada yang tidak. Apakah beras yang wangi itu lebih baik mutunya dan wanginya itu berasal dari berasnya langsung atau buatan ya Pak? Ya, jadi itu merupakan salah satu varietas ya, padi-padian, yaitu padi wangi ya, kelompok padi wangi yang itu merupakan pengembangan ya, pengembangan temuan dari riset ya yang ya mungkin arah pertanyaannya apakah itu merupakan ada rekayasa ya, rekayasa genetika atau ada seleksi secara alami ya dari bibit yang ditemukan ya. Jadi wangi itu memang sudah merupakan bawaan dari varietas itu ya. Nah untuk awalnya ini yang saya belum melihat historinya ya. Apakah wangi itu merupakan suatu produk rekayasa genetika ya, ataupun itu adalah seleksi ya, proses seleksi dari varietas yang ada sehingga ditemukan satu varietas yang unggul yang itu kemudian memberikan menyumbang aroma wangi ya, dan itu kemudian dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi bukan berarti wanginya itu ditambahkan ya seperti mendik wangi itu, tapi memang
tanaman jenis varietas padi ini itu menghasilkan beras yang khasnya adalah menyumbang ada aroma wangi itu. Nah, aroma wangi itu apakah tadi ya, apakah adalah merupakan proses hasil rekayasa genetika atau kemudian memang secara alami, jadi apa namanya seleksi ya, seleksi bibit unggul ya, sehingga kemudian diperoleh bibit yang wangi. Itu masih belum saya lihat historinya ya. Itu Mbak. Jadi bukan berarti ditambahkan dengan apa gitu sehingga wangi berasnya, tidak, tapi memang itu sudah memang bibitnya seperti itu dari bibitnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, itu yang kita sering di pasar itu namanya pemetik wangi ya. Atau yang lain ya, mungkin ada yang tahu juga yang selain pemetik wangi. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, oke, kalau cukup saya lanjutkan ya. Ya, ini tadi vitamin, jadi di beras juga ada vitamin ya, bahkan temuan misalnya kita baca-baca ya, itu orang secara tidak sengaja sembuh dari beri-beri ya, penyakit beri ya, ternyata berhasil kemudian ditemukan ternyata itu diperoleh setelah mengkonsumsi jenis kelompok padi-padian ya, itu yang itu kemudian banyak mengandung vitamin B gitu. Nah, ini mineralnya juga ada di beras itu, natrium, kalsium, ya, magnesium, selenium, tapi jumlahnya tentu tadi ya, katakan misalnya di sayur buah itu sumber vitamin dan mineral, berarti ini yang ada di sini bisa jadi konsentrasinya lebih kecil ya dibanding yang ada beberapa sumber pada buah dan sayur. Ya. Nah, memang ketika kita membicarakan komposisi ya tadi kembali ke misalnya protein ya, itu memang satu sama lain bisa berbeda ya, antara misalnya beras merah, beras hitam dan beras putih tentu komposisinya berbeda. Nah, mana yang paling tinggi ya itu yang perlu masih saya belum mendapatkan jawabannya ya. Nah, itu PR bagi saya. Dan itu memang seperti yang seperti di yang jagung ini juga begitu. Antara varietas yang satu dengan yang lain itu ternyata komposisinya itu berbeda walaupun tidak terlalu besar ya. Tapi ada ini juga yang misalnya ini varietas yang hitam ya, ini ya 5,2 proteinnya, sedangkan yang lain ada yang 12, ada yang 10, ada yang 9. Karbohidratnya juga begitu. Dari rentang berbagai jenis varietas jagung itu antara mulai dari yang paling rendah itu 66 sampai ini yang paling tinggi itu 76 ya, yang paling tinggi 76 ya, itu adalah komposisi karbohidrat dari berbagai jenis jagung ya. Jadi artinya memang ada berbeda ya, pasti berbeda antara satu padi-padian gitu ya, antara padi satu dengan yang lain itu varietasnya itu berbeda ya, misalnya antara mentik wangi dengan yang beras biasa dengan beras merah itu berbeda. Hanya detail datanya yang saya belum dapatkan. Sehingga maaf tadi saya belum bisa mengkonfirmasi lagi ya dengan, dan mungkin juga sebagai koreksi, terima kasih, apakah padi-padian itu tertinggi ya. Nanti akan kita tunjukkan datanya sehingga itu menjadi koreksi. Baik, kemudian perubahan komposisi pasca panen ya, tadi yang ditanyakan misalnya terkait dengan penyimpanan ya, itu menjadi penting ya. Jadi apapun bahan pangan ya setelah dipanen itu ternyata masih ada perubahan komposisi ya, ada proses metabolisme yang masih berjalan. Bukan berarti langsung setelah itu sudah aman panen, tidak akan kondisinya segar terus ataupun juga mutunya terjaga, belum tentu ya, tergantung bagaimana penyimpanannya ya. Jadi secara alami kalau buah sudah bahan nabati ya sudah dipanen itu, maka masih terjadi proses respirasi ya, proses respirasi. Nah, respirasi itu ini contohnya yang paling bawah ini ya.
itu adalah proses respirasi, di mana adanya oksigen ya dengan ada sumber seperti gula karbohidrat itu maka akan terurai ya. Adanya oksigen sehingga menjadi CO2, H2O dan energi. Ya, dari respirasi itu seperti itu. Jadi kemudian juga ada perubahan karbohidrat, protein maupun lemak karena aktivitas enzim, adanya enzim-enzim ini ya. Nah, ini tentunya perubahan ini pengaruhnya apa? Bisa misalnya berkurangnya gula ya, ataupun itu kaitan dengan kalau misalnya kemanisan ya akan berkurang rasa manisnya. Ya misalnya buah yang sudah dipanen kalau respirasinya berlanjut terus ya bisa kemudian akan menyebabkan perubahan mutu dari buahnya. Nah, kemudian juga perubahan protein dan perubahan lemak ya. Jadi sebenarnya ini juga berlaku misalnya pada hewani ya, tapi berlaku juga pada hewani, tapi juga enzim ini yang bekerja itu bukan hanya dari bahan tapi juga dari kontaminan ya, misalnya mikrobia itu juga bisa menghasilkan enzim-enzim yang kemudian berfungsi merusak ya. Seperti pada bawaan udang ya, kita bicara hewani ya, udang terus kemudian ikan itu mikrobanya yang ada di luar cukup banyak ya. Di samping yang di dalam perut itu juga ada, tapi yang luar yang itu juga berperan dalam mengakibatkan pembusukan ya, di mana berarti perubahan protein sampai menghasilkan bau yang busuk ya. Gitu. Nah, kalau beras tadi ya tentunya ada ini ya. Jadi ini ya, beras itu ada aktivitas mikroorganisme, terutama jamur. Kenapa jamur? Karena kalau disimpan itu kan beras sudah kondisi kering ya. Beras itu kondisinya kering. Kadar airnya ya kisaran 11% ya kalau saya. Kadar airnya tadi itu ya ada standarnya ya kadar airnya itu. Nah itu dengan kadar air yang sekitar belasan persen itu ya, itu kemudian AW-nya atau kadar air bebasnya ya, air bebasnya itu rendah ya. Kadar air atau ya air itu kan mungkin kimia sudah dijelaskan ya, kalau kita membicarakan air ya itu ada air bebas, kemudian air terikat lemah dan kuat ya. Nah, kalau terkait dengan aktivitas mikroorganisme yang dilihat adalah kadar air bebasnya. Ya, kalau kadar air bebasnya tinggi, ya maka itu yang banyak berperan adalah bakteri. Ya, kebanyakan. Justru jamur itu tidak banyak berkembang, masih kalah cepat dengan pertumbuhan bakteri. Ya, kalau kadar airnya tinggi. Kalau kemudian kadar air bebasnya itu turun terus ya, kalau banyak diacu ya di referensi itu mikroba terutama bakteri itu kadar airnya 85% ke atas itu baru mikroba bagus untuk tumbuh. Tapi begitu turun terus di bawah 85%, 80% ya AW-nya ya, AW-nya turun bahkan sampai rendah. Nah kalau biji-bijian kering ini AW-nya sudah sangat rendah ya, di bawah bahkan di bawah 70% ya. Nah itu maka yang tumbuh justru potensi tumbuh adalah jamur ya, jamur-jamur yang bersifat kemudian bisa merusak biji-bijian kering ya, bisa Aspergillus, Penicillium ya. Maka dampak dari perubahan ini adalah terjadi perubahan warna dari biji ya, bau dan cita rasa yang buruk, asam atau bau apok. Nah, kalau saya pribadi pernah ya beberapa kali menemukan ya bau beras yang itu baunya apok. Nah, itu kemungkinan besar adalah peran mikroorganisme ini ya, jamur ini. Jadi
Jamur itu tidak butuh kadar air yang banyak, sudah bisa tumbuh di permukaan biji-bijian kering itu. Nah, tadi walaupun saya mengatakan ya bahwa ada yang mudah rusak, highly perishable ya, kemudian yang kerusakannya sedang, semi perishable dan stable, itu kan di situ tadi saya tunjukkan itu diantaranya biji-bijian kering. Nah, itu tetap bukan berarti setelah itu aman ya, biji-bijian kering ya, entah itu kacang-kacangan atau serealia, itu tetap harus diperhatikan bagaimana kondisi penyimpanannya. Ya, kalau kondisi penyimpanannya kurang baik, kelembapannya tinggi, maka uap air ya dikatakan lembab itu berarti uap airnya cukup banyak ya di ruangan tersebut. Nah, uap air itu bisa menempel di permukaan biji-biji yang kering, terlebih lagi kalau tidak ada pengemasan ya, pengemasan baik. Nah, maka itu sudah cukup bagi jamur itu untuk berkembang ya. Hanya menempel di permukaan. Kenapa? Karena jamur itu menghasilkan spora yang mudah sekali berterbangan di udara. Nah, ada bibit jamurnya, ada airnya, dan itu menempel di sumber nutrisinya, di mana jamur itu bisa berkembang, yaitu biji-bijian, beras, ya maka bisa berkembang. Dampaknya apa? Jamur itu berkembang dengan menghasilkan proses degradasi ya dari beras-beras itu, sehingga menghasilkan di antaranya adalah cita rasa yang apok ini. Nah, kemudian terbentuknya metabolit beracun ini relatif jarang ya sebenarnya ya. Tergantung dari mikroba yang tumbuh itu apa ya. Ya, kalau misalnya itu jenis jamurnya adalah yang menghasilkan toksin ya bisa jadi akan menghasilkan aflatoksin. Ya. Nah, dan ini maaf saya ralat ya bukan jarang ya, tapi ya ada pada komoditi tertentu itu ditemukan seperti itu ya. Jagung ya, jagung itu kalau kering ya itu memang kemudian pengeringannya bagus ya, pengeringannya bagus maka toksin ini tidak potensi tumbuh ya. Jamur ini aspergillus ya yang merupakan penghasil aflatoksin ini tidak bisa tumbuh kalau pengeringannya bagus ya dan kondisi ruangannya bagus. Tapi kalau misalnya ya kalau kita lihat sekarang ini di orang yang menanam jagung itu ada yang model pengeringannya itu dibiarkan. Nah, mungkin ada sebagian ada yang mungkin orang tuanya petani atau apa itu ya. Itu kan kalau menginginkan jagungnya itu bentuk kering ya, dijual dalam bentuk kering, dipilan itu ya. Ada yang model pengeringannya itu dibiarkan ya di sawah gitu ya, tinggal dipotong bagian atasnya, jagungnya dibiarkan sampai dihasilkan jagung yang kering. Nah, cara seperti itu memungkinkan ya, memungkinkan kalau misalnya pengeringan itu tidak jadi dengan cepat itu muncul toksin ya, ditumbuhi jamur ya. Ada tumbuh jamur yang itu jamurnya itu diantaranya adalah bisa menghasilkan toksin. Satu lagi adalah penyimpanan kacang tanah. Ya, kacang tanah itu kalau kondisinya lembab, ya tumpukan karena tumpukannya sangat banyak, misalnya ya di satu industri pengolahan kacang gitu ya, dibuat kacang kulit atau apa. Nah, penyimpanannya tidak bagus ya, ditaruh di karung-karung ya, dan kemudian kondisi yang lembab itu sudah sangat bagus untuk optimum untuk pertumbuhan jamur. Nah, diantaranya jamurnya adalah menghasilkan toksin. Kalau kita bicara kacang-kacangan ya, dan itu memang dari artikel ilmiah memang betul ya, terbukti bahkan begitu diolah menjadi kacang kulit kering ya itu juga masih ada residu toksinnya, aflatoksinnya ya. Itu saya mendapatkan perkuliahan juga tentang ini dan itu merupakan hasil riset ya dosen yang saat saya kuliah ya menghasilkan toksin ya. Itu pada kacang kulit kering ya yang dijual. Nah, kemudian berkurangnya nilai gizi.
ya itu tentunya karena aktivitas organisme ini maka akan dekomposisinya itu, maka ya serealia pun bisa berubah tadi ya, karbohidrat, protein, ya kemudian mineralnya dipakai untuk proses metabolisme sehingga ada perubahan. Nah, maka perlu ada kalau kita membicarakan ini ya, sereal ini juga sampai kita melihat bagaimana penyimpanannya ya. Jadi supaya nanti kerusakan bahan sereal ini bisa setelah penyimpanan bisa dihindarkan, ya dihindari. Nah, penyebabnya tentu kita identifikasi ya, ya ini ya ada serangga, ada binatang pengerat, ya tikus itu senang sekali ya kalau ada beras itu, bisa habis itu. Maka itu menjadi satu yang perlu diwaspadai ya, misalnya di Bulog itu ya. Dan serangga, jamur juga begitu, berarti terkait dengan kelembapan. Biasanya akan ada alat mengontrol seperti RH meter ya di Bulog itu. Kemudian kondisi penyimpanannya, yaitu suhu, kadar air, kelembapan, tempat penyimpanannya bagaimana, ya, dan ada pengemas atau enggak ya. Itu penyebabnya adalah kalau misalnya tadi atau pengemasnya kurang baik ya atau tanpa pengemas ya. Nah, kondisi penyimpanan itu maka akan mempengaruhi potensi kerusakannya, menyumbang potensi kerusakan dari serealia tersebut ya. Nah, ini adalah strategi-strategi yang bisa dilakukan ya untuk mencegah kerusakan selama penyimpanan. Ya, ada beberapa poin ini. Yang pertama harus kita kendalikan ya mengenai suhunya, kadar air dan kelembapan. Nah, kemudian juga dengan pengendalian itu sebenarnya sudah cukup ya, tanpa harus menambahkan bahan antimikrobia ya. Nah, kemudian juga mungkin beberapa perlu ya, saya tidak tahu persis ya apakah ini dilakukan ya. Tapi ini bisa dilakukan, salah satu alternatif yang bisa dilakukan ketika untuk misalnya mencegah serangga ya. Mencegah kerusakan serangga itu dilakukan fumigasi. Nah, kemudian bisa pengendalian binatang pengerat ya, kita pastikan bahwa gudang itu lubang-lubang atau saluran yang itu bisa tikus itu bisa masuk ya, itu bisa bisa tidak ini ya, atau bisa dicegah ya, ataupun tidak ada proteksinya ya, ada proteksinya. Jadi entah itu dikasih penutup ya, penutup misalnya kalau itu ada saluran pembuangan ya misalnya, yaitu ada penutupnya yang itu kemudian tikus tidak bisa masuk ya. Ya, dengan misalnya kalau ada tikus yang dari atap gitu ya, dipastikan itu tetap tidak ada celah antara atap dan dinding yang itu bisa memungkinkan tikus itu masuk ya. Ya, dengan adanya pengemas ya, itu juga untuk mencegah, walaupun tikus sekarang juga pengemas pun tetap bisa dilubangi ya beberapa. Nah, kemudian ya tentunya ini kaitannya dengan pest control ya, jadi mengendalikan hewan pengganggu ya yang itu bisa merusak komoditi ini, beras ini, sereal ini. Kemudian ada juga melakukan penyimpanan dingin, yaitu ada untuk komoditi tertentu ya. Kemudian pengaliran udara, pengemasan yang baik, pengaturan tata letak bahan ya. Jadi tata letak bahan ini misalnya tumpukan ya, tumpukan itu harus diatur, jangan sampai misalnya kemudian mengakibatkan misalnya biji-bijian itu menjadi patah atau menyumbang meningkatnya biji pecah ya, karena pengaturan penumpukan bahan yang kurang baik. Nah, bisa dengan jarak bahan ya, pengaturan tata letak bahan, jarak bahan, jarak ya antar palet satu dengan yang lain, sehingga tujuannya jangan sampai jadi kondisi lembab, jadi suatu kondisi yang begitu tumpuk ya dan mepet gitu, kemudian
kondisinya itu tercipta suatu kondisi yang lembab, yang kemudian itu ada potensi jamur maupun serangga itu bisa tumbuh, berkembang ya. Nah, kemudian ada juga FIFO ya, first in first out. Ya, itu harus diperhatikan, ada pencatatan ya, penggudangan yang kemudian yang pertama kali masuk ya, yaitulah yang nanti akan keluar ya untuk digunakan. Nah, ini kemudian adalah produk serealia itu cukup banyak sekarang berkembang ya. Dan seperti jagung saja itu bisa digunakan untuk sirup untuk kemudian diambil tepungnya, diambil minyaknya ya. Minyak jagung itu juga ada kan ya. Kemudian dibuat untuk produk sereal ya, flake macam-macam ya. Ini adalah contoh. Jadi sebenarnya dari bahan serealia itu bisa digunakan bukan hanya dalam bentuk bahan pokok, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk produk pangan yang lain ya, keripik, senai dan lain-lain. Ya, baik itu dari saya untuk penyampaian pada pagi ini tentang serealia. Ya, oke. Ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu. Ada pertanyaan? Cukup? Sampai jam berapa ini? 8.40 ya? 9.40 ya? 8. Iya, Pak. Ya, 2 SKS ya jadinya ini ya. Dan ini kelasnya gabungan. Sudah gabungan ya berarti. Oke. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Ya, saya masih ada PR ya tadi yang pertanyaan yang tentang protein ya, akan saya sampaikan ke depan ya. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya perkuliahan pada pagi ini. Kita mungkin tadi awalnya tidak basmalah ya, kita tutup dengan ini akhirnya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.